Selamat pagi semuanya. Mungkin good afternoon nih kalian. Anyway, terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk ada di sesi virtual coffee chat hari ini. Mungkin ini pertama kalinya aku ngadain kayak gini ya, mungkin sedikit awkward atau canggung, maafin. Tujuan aku ngadain ini tuh supaya kita tuh makin dekat di luar dari kerjaan kita. No worries, Nela. Chill aja. Aku dan teman-teman yang lain pasti pengen ngobrol santai aja kok. Di Brazil malah kadang rapat baru dimulai setelah 10 menit ngobrolin cuaca. Atau kita setelah ngobrolin sepak bola. Iya, Ibu Naila santai aja. Yang penting kita hadir dulu. Terus ngobrolnya juga ngalir kayak kita nongkrong biasa di warkop. Ini versi virtual. Ini santai aja. Aku juga awalnya takut kok pakai kemudian. Tapi kayaknya seru sih. At least ini bukan rapat budget yang bikin otak itu ngebul ya. Aku juga suka banget sih di kayak gini. Apalagi kita nih jarang punya kesempatan buat ngobrolin hal-hal di luar kerja. Jadi, let's enjoy this aja guys. Oke, makasih ya semuanya. Mungkin udah rileks ya, agak rileks sekarang. Kita mulai aja. Semoga sesi ini makin connect as a team ya. Nah, oke guys, dari obrolan tadi nih aku punya pertanyaan gampang. Kalau kalian semisalnya bisa jadi siapa aja sehari, kalian mau jadi siapa sih? Oke, aku dulu ntar ya. Aku sih gampang, aku pengen banget jadi orang kecil gitu. Nah, aku mau ngerasain gimana sih jadi anak jalanan, sampai jadi legenda sepak bola dunia gitu yang terkenal gitu kan. Itu pasti experience yang insane banget sih menurut aku. Kalau aku sih pengen jadi ibu ya. Dia ibu itu mau saking, bisa urus keluarga, terus kerja, tapi tetap positif dan sabar. Seperti superhero yang tanpa ada capeknya. Nah, kalau aku, kalian kenal nggak sih Angela Merkel? Nah, aku tuh pengen jadi itu tuh. Setelah itu waktu dia itu jadi pemimpin Jerman pas krisis-krisisnya. Cara dia tetap kalem dan tegas itu serta strategis itu keren sekali sih. Menurutku itu senang aja buat pelajaran. Kalau aku pengen jadi anak SMA zaman sekarang. Pengen tahu gimana mereka yang bisa ngelihat digital dan juga sosial media. Bisa jadi insight juga buat kerjaanku di UX. Wih, keren-keren nih. Kalau aku sih pengen jadi seniman di Tokyo ya. Kayak kebebasan buat bikin mural, ngobrol sama random people, dan ekspresiin diri lewat seni. Kayak healing gitu loh buat jiwa. Wah, itu unik banget sih menurut aku. Aku juga suka ide freedom kayak gitu loh. Bener banget yang dibilang Liano. Kadang kita tuh terlalu ribet mikirin kerjaan, padahal sebenarnya kita tuh butuh ruang untuk ekspresiin diri kita. Nih, aku pengen tahu dong kayak fakta unik atau lucu dari negara kalian kan ini kalian dari ada yang dari Brazil, India, Jerman, dan masih banyak banget kan. Terus fakta menarik dari negara kalian yang orang lain nggak tahu itu apa sih? Mungkin dari aku dulu kali ya. Di Brazil itu unik banget, benar. Pizza biasanya dimakan pakai garpu atau pisau, tapi es krim kita makan langsung dari box loh, dosen sama sekali. Terus kalau dari negara aku, yaitu India, kita nih suka banget loh ngomong bahasanya campur, kayak satu kalimat di bahasa India, Inggris, terus bahasa daerah sekaligus. Tapi anehnya, kita tuh semua paham apa yang dibilang. Nah, kalau dari Jerman sih
Jerman itu kita serius banget ya soal kebersihan. Ada tradisi yang namanya Currywurst, alias giliran bersihin gang tiap minggu di lingkungan gitu. Nah, kalau sudah itu tuh bisa dicuekin tetangga atau bisa dilaporin. Jadi gitu di Jerman. Bener banget. Nah, kalau soal makanan tuh Jerman itu emang rajanya roti. Jadi di Jerman tuh punya banyak banget ratusan roti lah jenisnya. Jadi kalau yang mau diet tuh struggle banget sih. Keren-keren banget ya faktanya. Kalau dari negara aku Indonesia mungkin ini sedikit memalukan ya, tapi ini kita tuh kenal tuh dengan jam karet atau ngaret ya. Kayak misalnya kalau misalnya ada janji kayak nanti ya, bentar lagi 10 menit atau misalnya besok ya atau kadang-kadang nggak jadi gitu wacana, tapi niatnya beneran kok. Aku juga pernah loh Naila ngerasain hal yang kayak gitu di kantor. Sabar ya. Itu mah di Brazil juga biasa, udah universal itu mah. Iya nggak sih? Nah, mungkin tadi kan udah serius-serius nih, agak serius dikit. Mungkin menurut kalian apa sih bagian tersulit kerja di tim global kayak kita ini? Apalagi kan kita virtual nih, beda-beda negara kayak. Kalau dari aku sih mungkin dari time zone ya, itu yang paling nomor satu. Kadang kita tuh meeting jam 9 malam atau pagi banget gitu. Tapi kita juga belajar disiplin, gimana caranya mengendalikan waktu agar lebih fleksibelnya. Kalau aku sih ngerasa nangkut atau emosi orang lewat chat aja ya, itu ngerasa susah banget. Kadang kelihatan kaku, padahal sebenarnya tuh beda gitu gaya komunikasinya. Menurut aku sih itu. Kalau dari itu sih, aku tuh suka bingung soal role dari struktur kerja yang gak jelas. Jerman biasanya semua struktur kerja itu semuanya rinci. Tapi aku belajar buat lebih fleksibel dan santai sih. Kalau menurut aku, bangun kepercayaan itu sih yang paling terberat dan sulitnya. Apalagi kita kan lewat layar. Tapi kayak ngobrol kayak gini tuh bagus banget buat ngebonding kita. Setuju Betul banget. banget. Aku juga ngerasa komunikasi kita itu juga lebih apa sih? Open gitu ya supaya nggak saling salah paham. So gonna go. Betul banget. Kita tuh jangan lupa ngasih ruang buat ekspresi diri walaupun cuma lewat chat doang. Nah, dari pembahasan kita tadi-tadi, aku kepikiran nih gimana kalau kita bikin sesi nih kayak gini rutin tiap bulan supaya kita tuh makin deket gitu, makin seru, makin kenal, tapi temanya tuh beda-beda. Aku setuju banget itu. Bulan depan aku mau cerita soal ini dah. Copacabana Beach dan ngajarin gerakan samba gitu kan. Pasti aku jago banget deh tentang samba-samba biar kita joget bareng gitu ya kan. Bener banget. Kita juga bakal nge-share tentang cerita gimana tuh warna-warni Holi Festival di India juga energi dan vibes-nya bikin benar-benar kita happy. Oh iya, iya, iya. Kalau aku sih dari Jerman ya, itu kayak ceritain soal pas itu tua di Swabia, terus tempat-tempatnya cantik dan tenang. Menurut aku perfect sih buat healing kalau kerjaan itu udah hektik banget gitu. Kalau aku mau share tempat favorit aku sih, tempat buat jogging sama mikir gitu. Itu tempat aku yang recharge energi dan bisa dapet inspirasi di situ. Dengar ide-ide dari kalian, aku makin gak sabar nih untuk ngadain lagi pertemuan kayak gini. Nah, selain itu juga aku juga pengen share spot seni dan tempat ngopi favorit aku nih di Jakarta. Thanks banget ya buat kalian yang udah open dan mau join ide-ide kalian.
Nah, dari pembahasan-pembahasan itu mungkin aku mau ngucapin terima kasih buat kalian. Dari obrolan santai ini bikin aku ngerasa lebih nyambung dari kalian. Terus bukan sekedar rekan kerja aja, tapi kayak temen gitu ya. Semoga obrolan-obrolan ini membawa vibes positif nih bagi kita dan bisa dibawa ke kerjaan sehari-hari. Ayo saatnya kita tepuk tangan dulu untuk sesi kali ini. Nggak tahu kenapa kayak bener-bener refreshing banget ini di sini. Kita jadinya nggak terlalu mikirin soal kerjaan aja, tapi kita membangun kedekatan antara satu sama yang lain ya di sini ya. Suka banget kalau ngobrol kayak gini. Kita lebih enjoy dalam berkomunikasi. Mungkin next session, mungkin aku bakal traktir kalian sih. Aku juga sih nggak nyangka bakal seenjoy ini. Karin, makasih ya Dewa. Menurutku kali itu leader yang bagus sih, keren. Hmm. Aku juga siap banget sih buat ikutan lagi. Ini cara yang bagus banget buat bisa nge-bonding tim. Oke, makasih banget ya Betul guys banget atas itu. waktunya. Mungkin kita boleh kali ya sesi dokumentasi foto-foto biar ntar aku upload di Instagram buat kita makin deket gitu ya. Boleh. Boleh ya Boleh. semuanya. Boleh banget itu mah. Bergaya ya. 1, 2, 3. Oke, makasih guys atas waktunya. Semoga kita bisa ketemu Sama-sama. ya. Makasih juga ya semuanya.